Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fatatun Nikmah, NPM 19721021. Yang saya hormati kepada Ibu Sismitasari, SPMP selaku dosen mata kuliah teknik penulisan karya ilmiah, dan tak lupa kepada kawan-kawanku semuanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang judul saya yang berjudul Pengendalian Penyakit Moldy Rot pada Tanaman Karet Menghasilkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua, yaitu latar belakang dan tujuan pustaka. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang tanaman karet atau Hevia Brunensis Muel ARG adalah tanaman tahunan yang dapat tumbuh sampai umur 30 tahun. Habitus tanaman ini merupakan pohon dengan merugikan pohon dengan tinggi tanaman mencapai 15-20 meter. Tanaman karet memiliki sifat gugur daun sebagai respon tanaman terhadap kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan atau kekurangan air atau kemarau. Pada saat ini, sebaiknya penggunaan stimulon dihindarkan. Daun ini akan tumbuh kembali pada awal musim hujan. Tanaman karet juga mempunyai manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Karet dapat digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan sepatu karet, sabuk penggerak mesin, pembuatan ban kendaraan, dan lainnya. Selain itu, dapat pula digunakan dalam pembuatan alat-alat rumah tangga seperti sandal, lem perekat barang, kursi, dan lain-lainnya. Sedangkan kayu dari tanaman karet yang sudah tua dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan mebel seperti kayak meja, kursi, dan lain-lainnya. Selain itu, biji karet juga bisa dimanfaatkan atau diolah menjadi bahan dasar pembuatan cat. Pengolahan perkebunan karet sering mengalami kendala, terutama masalah penyakit. Penyakit tanaman karet telah menyebabkan kerugian ekonomi, tidak hanya disebabkan kehilangan produksi akibat kerusakan tanaman, tetapi juga mahalnya biaya yang diperlukan pengendaliannya. Penularan penyakit moldy rot merupakan salah satu jenis penyakit pada bidang sadap. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Corotistis fabriata. Jamur Corotistis fabriata menyebabkan kerusakan pada bidang sadap tanaman karet, seperti penyakit kanker garis dan kering alur sadap. Bahkan, serangan berat akan menyebabkan kerusakan total pada bidang sadap, hingga tanaman tidak disadap lagi. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, mampu mengetahui pohon yang terserang penyakit moldy rot. Yang kedua, mampu melakukan pengendalian penyakit moldy rot pada tanaman karet menghasilkan. Saya akan menjelaskan tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu botani tanaman karet. Menurut Nazruddin dan Paimin pada tahun 1998, klarifikasi botani tanaman karet adalah sebagai berikut. Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Agiospermae, kelas Dicotyledonnae, ordo Euphorbiales, famili Euphorbiaceae, genus Hevea, spesies Hevea benthlesis ARG. Yang kedua yaitu penyadapan tanaman karet. Penyadapan merupakan salah satu kegiatan pokok dari tanaman karet. Tujuan dari penyadapan karet ini adalah membuka pembuluh latek pada kulit pohon agar latek cepat mengalir. Penyadapan dilakukan agar latek dapat mengalir keluar batang dengan mengisi kulit secara teratur. Keteraturan berfokus pada keteraturan tebalnya irisan kulit, frekuensi pelukaan, dalamnya pelukaan, dan waktu penyadapan yang tepat. Tanaman karet yang disadap tidak semuanya mengeluarkan latek terus-menerus. Hal ini disebabkan adanya penyakit dan sebab lainnya. Kerugian yang ditimbulkan akibat penyakit pada tanaman karet umumnya lebih besar dibandingkan dengan serangan hama. Kerugian berupa besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk menanggulinya. Upaya pencegahan harus diperhatikan penuh, serta pengamatan dini secara terus-menerus sangat penting. Penyakit pada tanaman karet dengan kerugian besar disebabkan oleh cendawan
sedangkan yang disebabkan oleh bakteri dan virus tidak begitu besar. Penyakit tanaman karet merusak akar, batang, bidang, asap, hingga ke daun. Baik, yang ketiga yaitu penyakit moldy rot. Penyakit moldy rot disebabkan oleh jamur Keratochisis febriata. Jamur ini menyebabkan kerusakan pada bidang sadap tanaman karet seperti penyakit kanker garis dan kering alur sadap. Tanaman yang diserang moldy rot akan memiliki bidang sadap yang bergelombang sehingga menyulitkan penyadapan berikutnya. Jamur Keratochisis febriata dapat membentuk fase perkembangan seksual dan aseksual. Jamur ini pada fase aseksual membentuk alat reproduksi berupa konidia yang disangga oleh coniodophor, sedangkan pada fase seksual reproduksi berupa ascocarp menurut Alexopoulos dan Miss pada tahun 1979. Faktor yang mempengaruhi penyakit moldy rot sangat dibantu oleh kelembapan yang tinggi, sehingga penyakit ini banyak timbul pada waktu musim hujan. Suhu berpengaruh terhadap perkembangan daur hidup penyakit moldy rot. Suhu yang dingin akan mempercepat daur hidup patogen. Baik, yang keempat yaitu gejala serangan. Gejala awal serangan yaitu permukaan kulit pulihan dekat irisan sadap, bercak-bercak yang apabila menyentuh pembentuk jalur yang berwarna hitam yang ditubuhi kapang seperti beleduk keabu-abuan, dan kulit pulihan tidak berbentuk sempurna, berbenjol-benjol karena rusaknya jaringan kayu di bawahnya. Apabila lapisan dekerok, tempat bintik-bintik berwarna coklat kehitaman, serangan bisa melalui sampai ke kambium dan bagian kayu. Pada serangan berat, bagian yang sakit membusuk berwarna hitam kecoklatan sehingga sangat mengganggu pemulihan kulit. Bila dibiarkan saja, bekas serangan akan membentuk cengkupan warna hitam seperti melihat sejajar alur sadap. Bekas bidang sadap bergelombang sehingga menyakitkan penyadapan berikutnya atau tidak bisa lagi disadap karena tidak mengeluarkan latex. Jadi sangat penting diperhatikan. Yang kelima yaitu pengendalian moldy rot. Moldy rot menyerang kulit yang telah disadap, maka beberapa usaha dapat dilakukan dengan memadukan beberapa cara pengendalian yang cocok. Cara pengendalian tersebut dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu kultur teknis. Penyakit ini sangat dipengaruhi oleh kelembapan kebun yang tinggi, maka sebagai tindakan pencegah yang perlu dilakukan adalah mengurangi kelembapan kebun. Misalnya pengaturan jarak tanam, tidak menanam tanam selah, membersihkan gulma dan tanaman menutup pada tanah sekitar pangkal batang. Penggunaan varietas atau klon yang relatif. Yang kedua yaitu kimiawi. Dalam menggunakan bahan kimia fungisida, hal yang perlu dilakukan adalah mengetahui gejala penyakit sedini mungkin agar pengobatan berhasil. Baik fungisida dapat digunakan dengan pengolesan pada bagian sakit, memakai kuas yang menyemprotan untuk mencegah penularan penyakit dan bidang sadap. Yang satu ke bidang sadapan